Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin fin nar aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumiddin dari Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kitab ini dapat memberikan segala bentuk keberkatan di dalam kehidupan kita. Tajuk pembahasan kita adalah lanjutan daripada sebelumnya, yaitu bagaimana kita nak membaca Al-Quran dan memahaminya dan melaksanakannya dan menyampaikan mesejnya melalui penafsiran Al-Quran, melalui metod ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sudah menceritakan bahawa di antara matlamat turunnya Al-Quran adalah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu matlamat utama, matlamat sebagai sarana untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mestilah mengagungkan Rasulnya sebagai penyampai mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang boleh memberikan gambaran yang paling indah terhadap Al-Quran seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Quran mengatakan, inna hadha Al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini mendidik dan mengantar, memberikan hidayah kepada kita, bimbingan utama kepada kehidupan yang terbaik, kehidupan duniawi, kehidupan ukhrawi yang terbaik, terbaik di dalam kehidupan kita secara personality, yang terbaik mengikut kehidupan keluarga kita, apa-apa yang mesti dilakukan demi kesejahteraan keluarga kita dari semua aspek kehidupan, memberikan bentuk yang baik, jalan yang baik untuk negeri kita, negara kita, baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri. Hubungan kita antar negara, bila mana kita nak memperbaiki, tak ada jalan lain kecuali Al-Quran Al-Karim. Nah, sebab Al-Quran Al-Karim memberikan keadilan, menunjukkan keadilan yang terbaik. Siapa saja yang mengatakan Al-Quran tak memberikan bentuk keadilan yang terbaik, maka dia punya keimanan tidak sah. Bila mana keimanan kita tidak sah, salat kita tidak sah, zakat kita tidak sah, semua kita punya amalan tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu sesudah mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Apa pahalanya ya Allah bila mana kita berinteraksi dengan undang-undang Al-Quran yang terbaik ini? Makanya itu
ayat yang datang sebelumnya, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira, dan memberikan berita yang gembira terhadap orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, tindakannya yang penuh dengan kebijaksanaan, beriman kepada Allah, beriman kepada sesiapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada masalah yang gaib, para rasul, para nabi, para malaikat, percaya ada jin, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dikatakan wa yubashshirul mu'minina, dia hanya datang memberitahukan tentang pahala yang baik yang menunggu orang-orang yang beriman, bukan orang yang ingkar. Makanya pelengkap ayat itu mengatakan alladzina ya'maluna as-salihati, adalah orang-orang yang beramal saleh. Beramal saleh mesti mengikut cara yang terbaik, apa-apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang terbaik mengikut apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah melalui ikutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak ada, melalui pewarisnya para alim ulama yang mengambil ilmunya secara bertalaqi daripada ulama. Nah, bukan macam ulama YouTube. Nah, ulama yang menyedok maklumat yang tak benar. Nah, saya kemarin menerima WhatsApp daripada seorang kawan. Saya tak baca. Saya baca tadi pagi sesudah saya sarapan pagi. Nah, dia melihat WhatsApp itu biasa saja. Tapi menurut saya adalah WhatsApp yang sangat berbahaya bila mana kita percayai. Dia kata dalam WhatsApp itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti harta karun. Innalillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti harta karun. Karun dan hartanya adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dijadikan perumpamaan untuk kebaikan. Dia hanya diberikan perumpamaan untuk segala bentuk kejahatan. Nah, harta yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah merupakan contoh yang tertinggi di dalam kehidupan dunia kita dan ukhrawi kita. Apa-apa yang diperoleh Qarun, dan Allah tenggelamkan Qarun dan pengikutnya dan hartanya sekalian, karena Allah mengutuk Qarun dan hartanya. Dan tidak ada pun orang yang boleh mengambil munafaat daripada harta Qarun, sebab sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita ketemukan harta Qarun dan yakin itu harta Qarun, berarti kita akan terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menghayal untuk memperolehi harta Qarun, emas yang begitu banyak, padahal dia tidak akan mendapatkannya. Sebab Allah sudah menenggelamkan harta Qarun itu di bawah tanah yang paling dalam. Macam mana nak dapat? Dan tidak boleh dijadikan perumpamaan untuk kebaikan. Ini di media sosial sangat berbahaya. Nah, meskipun setelah itu dia mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, carilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada masalah. Tapi awalnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan harta Qarun, itu tidak betul. Nah, panjang lebar dia punya kata-kata. Nah, saya balas dia punya message bahwa siapa saja yang meyakini harta Qarun dan Qarun adalah dia baik dan boleh
dijadikan sebagai perumpamaan untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia murtad. Nah, dia murtad. Sebab contoh yang terjelek adalah Qarun. Ada orang-orang yang dijadikan perumpamaan yang paling jelek oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama Firaun, yang senantiasa enggan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kerajaan yang sangat zalim, dijadikan contoh yang terjelek. Kemudian dia punya penasehat dan dia punya engineer namanya Haman, juga diberikan contoh yang terjelek di dalam Al-Quran Al-Karim. Siapa yang ketiga? Adalah Qarun, ia mempunyai sumber perekonomian dan boleh mempengaruhi Fir'aun meskipun dia daripada Bani Israel. Nah, dia sangat congkak dan bongkak terhadap kaumnya dan menentang Sayyidina Musa alaihissalam dengan kekayaannya. Dengan kekayaannya lah dia boleh membeli Fir'aun, sehingga Fir'aun boleh diambil, begitu luas tanah dia diambil. Nah, karena riswah daripada Qarun luar biasa. Nah, dan dia enggan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di muka bumi, di dalam bumi. Siapa lagi yang keempat? Ubay bin Khalaf. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak mau meninggalkan pangkat dia. Nah, sebagai pembesar, salah seorang daripada pembesar Quraisy, dijadikan contoh yang terjelek di dalam kehidupan manusiawi. Nah, karena dia tak mau meninggalkan pangkat dia, tentunya harta dia juga, tidak mau tunduk kepada Allah, dijadikan perumpamaan barang siapa yang enggan tunduk kepada Allah sebab dia punya kerajaan, dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Nah, penasehat kerajaan yang tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya dijadikan sama dengan Haman, engineer yang luar biasa, orang yang sangat kaya di dunia ini pada waktu itu, memang luar biasa. Nah, adalah Qarun. Nah, sampai Al-Quran menjelaskan hartanya terlalu banyak. Inna Qaruna kana min qaumi Musa, sesungguhnya Qarun itu adalah salah seorang daripada kaum Musa, yakni Yahudi yani. Nah, fabagha alaihim, mereka berbuat zalim, sombong kepada orang-orang pengikut daripada Sayyidina Musa alaihi. Wa atainahu minal kunuzi, dan kami melimpahkan daripada harta kami, daripada dunia, kanz Allah berikan. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, di mana daripada harta Qarun ini kunci dia sendiri, kunci dia, kunci emas dia, kuncinya terlalu banyak. Orang-orang yang power, yang kuat tidak boleh angkat kunci dia. Bagaimana hartanya Qarun? Kunci saja beratnya. Inna mafatihahu, naam, latanu bil usbati ulil quwwah, orang yang paling banyak, mempunyai kekuatan, kumpulan yang banyak, tak boleh angkat kunci daripada harta Qarun. Meskipun demikian dicela oleh Al-Quran dan dilaknat oleh Al-Quran. Jadi kita tak boleh memberikan perumpamaan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber kebaikan sama dengan Qarun. Tak boleh. Bila mana kita mempercayai hal ini, maka kita murtad, keluar daripada Islam, karena Qarun dan hartanya dan apa yang berkaitan dengan Harun, sifat-sifatnya Qarun adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak membaca ilmu mestilah daripada orang alim, bukan daripada media sosial. Sembarangan orang memberikan perumpamaan. Ditengok Al-Quran menyebutkan
maka segala bentuk yang disebutkan Al-Quran adalah baik. Tak. Apa yang disebutkan Al-Quran dan dipuji itu yang terbaik. Apa yang disebutkan Al-Quran dan dicela itu yang tidak baik. Karena Al-Quran datang memberikan contoh yang terbaik dan contoh yang terjelek di dalam kehidupan kita. Ada orang menamakan anaknya karena pribadi itu disebutkan di dalam Al-Quran, maka disebutkan. Ada yang daripada Al-Ajam menamakan anaknya Fir'aun, ada menamakan Haman. Nah, mesti kita rubah nama ini. Nah, bahkan ada orang yang menamakan anaknya Az-Zani, orang yang berzina. Sebab Al-Quran menyebutkan Az-Zaniyatu waz-Zani. Kawan saya sekarang sudah menteri, ditukar, dibawa anak tuh, bawa ke mahkamah, tukar nama dia menjadi Muhammad As-Sani, Muhammad yang kedua, bukan Az-Zani, penzina. Jadi kita nak memberikan nama yang terbaik untuk anak-anak kita, pergilah kepada orang alim. Kita jangan pandai-pandai kembali kepada Al-Quran. Ini polemik dan isu yang sangat besar daripada golongan Salafiyah moden. Langsung nak mengambil Al-Quran, tak kembali kepada ulama. Sedangkan Al-Quran ada benda yang boleh dipahami dan ada benda yang tidak boleh dipahami. Ada benda yang boleh dipahami di mana ayat-ayat dia jelas. Ada yang tidak boleh dipahami, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang boleh dipahami setelah kembali kepada pakar-pakar Al-Quran Al-Karim. Ada yang boleh dipahami setelah kembali kepada para mujtahidin, alim ulama seperti Al-Imam Syafi'i, Wal-Imam Malik, Wal-Imam Ahmad bin Hanbal, Wal-Imam Abu Hanifah. Dalam aspek ilmu apapun ada pakarnya. Aspek akidah ada pakarnya, aspek syariat ada pakarnya, aspek akhlak ada pakarnya, aspek ibadat ada pakarnya, muamalat ada pakarnya. Muamalat sangat luas tentang perekonomian, banking. Dari sudut muamalah mesti kembali kepada orang alim yang telah mengkhususkan dirinya mengkaji aspek-aspek ilmu pengetahuan. Bukan kita langsung kembali kepada Al-Quran, kita tidak tahu. Kalaulah Allah berfirman memberikan khitab kepada para sahabat, di mana Al-Quran diturunkan pada waktu itu sudah sampai ke puncak. Toh Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa yang bercakap demikian? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah diturunkan Al-Quran kepada orang yang paling bijak memahami bahasa Arab. Siapa dia? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang boleh memahami bahasa Arab lebih daripada sahabat. Tabi'in tak boleh melintasi. Yang terhebat bahasa Arabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang alim daripada para sahabat yang terhebat bahasanya dan boleh memahami Al-Quran. Kemudian datang para tabi'in, pengikut sahabat. Pengikut sahabat tak boleh mengalahkan sahabat. Sahabat yang tertinggi. Pengikut sahabat yang dikatakan at-tabi'un tidak boleh dikalahkan oleh pengikut dia. Atba'ut tabi'in, 4 generasi ini. Generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi sahabat, generasi tabi'in wa tabi'in sudah dipuji dan dipuja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan khairul qurunis salasah, generasi yang terbaik. Yang 3 itu
adalah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi sahabat. Kemudian generasi para tabi'in yang mengikuti sahabat, kemudian at-tabi'in tabi'in. Dan mereka itu memahami Al-Quran dengan mudah karena faktor bahasa. Yang pertama sahabat, sebab sahabat ini mempunyai hati nurani secara keseluruhan. Kita tak mengatakan semuanya, keseluruhan. Adalah mempunyai hati yang murni untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya itu di dalam undang-undang ulumul hadis, ulama mengatakan was-sahabatu kulluhum udul. Sahabat semua itu dapat dipercayai tentang apa yang dibawakan kepada kita, tentang apa yang disampaikan kepada kita. Jangan sampai kita ni lebih pandai daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah, sahabatnya adalah orang yang paling murni di dalam memahami bahasa Arab. Sudah bahasa Arabnya hebat. Dia melihat lagi turunnya dan menyaksikan turunnya Al-Quran, dan dia melihat Rasulullah memperhatikan di hadapan mereka tentang makna dan matlamat Al-Quran. Kita apa? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Makanya itu bila mana ada makna yang kita kurang pahami, kita kembali kepada Al-Quran. Bila mana kita tak kembali, tak dapati dalam Al-Quran, maka kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang terbaik menafsirkan Al-Quran. Rasulullah yang terbaik sesudah Allah subhanahu wa ta'ala menafsirkan Al-Quran. Sesudah itu datang para sahabat. Apalagi bila mana diijma'kan oleh para sahabat, tak boleh dibantah. Kemudian kita kembali kepada penafsiran at-tabi'in, pengikut sahabat. Sebab dialah yang mengikuti jejak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah at-tabi'in, at-tabi'in. Setelah itu maka dunia ini mesti dicek siapa yang membawa amanatu ar-risalah. Setelah itu dicek dia punya identiti, siapa dia yang sebenarnya. Makanya itu datang a'immatul mujtahidin, imam-imam yang berijtihad, yang punya kepakaran, boleh mengeluarkan hukum daripada Al-Quran Al-Karim, seperti Al-Imam Syafi'i, Wal-Imam Malik, Wal-Imam Ahmad bin Hanbal, Wal-Imam Abu Hanifah. Tertibnya mengikut umur, mengikut Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik, kemudian Al-Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian ulama-ulama yang datang sesudahnya. Meski kita tengok dalam penafsiran Al-Quran, bila mana kita tak tahu, maka kita kembali kepada mereka-mereka ini. Kalau tidak tahu, maka kita kembali kepada ulama yang terdekat di zaman kita, yang terdekat kepada neraca pemikiran para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in dan a'immatil mujtahidin. Kalau tak, kita akan sesat. Berarti kita akan membuat mazhab yang baru, yang penuh dengan kesesatan. Barang siapa yang nak berijtihad sendiri, tidak kembali ke as-salafus salih, sedangkan as-salafus salih sudah dipuji oleh Al-Quran dan as-sunnatun nabawiyah, berarti dia reda untuk mencari jalan yang sesat dan menyesatkan. Mesti kembali kepada as-salafus salih. As-salafus salih di sini tidak maknanya kembali kepada penafsiran Ibnu Taimiyah, Muhammad atau murid dia Ibnu Qayyim al-Jauziyah, atau Muhammad Abdul Wahhab yang membawa pemikiran al-Wahhabiyah. Tiga-tiga personality ini tidak dikatakan salafus salih, tidak dikatakan salafus salih.
Dan tidak boleh dijadikan as-salaf, karena as-salaf ini hanya satu. Kita punya neraca, yaitu kembali kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salafus salih hanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut dia punya neraca pemikiran. Bukan karena salafus salih, bukan karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena metode yang dibawakan untuk mengukur Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan untuk mengaplikasikan tuntutan Al-Quran. Yang paling mengetahui adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu waris satu hadis, ashabi kan nujum, sahabat aku bagaikan bintang-bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, dari mana saja sahabat aku engkau ikuti, maka engkau mendapat hidayah. Sahabat yang alim, karena sahabat yang tidak alim tidak akan berfatwa. Sahabat yang alim diantaranya adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhahu wa radiyallahu anhu, yang teralim. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud, yang pakar Al-Quran dan pakar fikih. Kemudian Ubay ibn Ka'b, yang keempat adalah Abdullah ibn Abbas. Tapi daripada sistem penafsiran Al-Quran, as-salafus salih mendahulukan Abdullah ibn Abbas. Kenapa? Sedangkan yang teralim Imam Ali. Sebab Imam Ali dia punya riwayat banyak dipalsukan oleh orang Syiah. Sayyidina Abdullah ibn Abbas masih bersih lagi. Tetapi Sayyidina Abdullah ibn Abbas kata, semua penafsiran Al-Quran yang saya sampaikan kepada kamu adalah daripada Ali karramallahu wajhahu. Jadi tak perlu bimbang. Jadi sahabat yang dimaksudkan ashabi kan nujum, sahabat aku bagaikan bintang-bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, dari mana saja, siapa saja yang kau ikuti daripada sahabat aku, engkau akan mendapat petunjuk. Jadi mesti as-salaf di sini yang dimaksudkan bukan Ibnu Taimiyah, dan bukan murid dia Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan bukan Muhammad ibn al-Wahhab, di mana pemikiran-pemikiran ini di pemikiran modern sangat berbahaya, terutamanya dalam bidang akidah. Jadi kita kembali kepada salaf kita. Siapa dia? Sahabatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh yang terbaik. Bukan Qarun. Bukan Qarun dijadikan contoh yang terbaik di dalam perekonomian kita. Kita kadang memberikan perumpamaan, kita tidak teliti Al-Quran. Sebab Al-Quran sebutkan Qarun, kita sebutkan juga Qarun sebagai yang terbaik, padahal itu yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita mesti berhati-hati mengambil sumber ilmu, terutamanya di dalam menafsirkan Al-Quran. Jangan sampai salah paham kita. Nah, dan ini sangat berbahaya. Nah, sangat berbahaya. Orang di media sosial dengan begitu mudah dia menyiarkan berita-berita dia sebelum dia kaji. Semestinya diantar kepada alim ulama supaya tidak berbahaya, tidak menjadikan akidah dia sesat. Sebarang perumpamaan yang kita gariskan dan kita sebarkan dan yakin bila mana bertentangan dengan Al-Quran boleh menjejaskan akidah kita. Jadi itu saya katakan kepada kawan ini, barang siapa yang meyakini bahwa Qarun itu sebagai contoh yang terbaik dalam perekonomian, maka dia murtad. Sebab dia adalah orang yang diantara yang paling dilaknat, bukan dilaknat, yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatuh sesudah Firaun dan jatuh sesudah Haman, penasihat Firaun.
Naam. Inna Fir'auna, inna Qaruna kana min ummati, kana min qaumi Musa, fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu salah seorang daripada pengikut, awalnya pengikut Musa alaihissalam, kemudian dia degil sebab banyak hartanya. Nah, boleh mempengaruhi kerajaan di dalam merubah undang-undang sebab dia punya harta. Nah, apalagi di zaman demokrat ini, undang-undang boleh dirubah dengan harta. Nah, Qarun boleh merubah undang-undang Fir'aun. Fir'aun yang mengatakan, Tuhan, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tetapi berhadapan dengan Qarun, dia boleh rubah undang-undang dia. Sebab Qarun punya harta yang banyak, punya emas yang banyak, sampai dia punya kunci daripada harta dia. Orang-orang yang kuat, yang punya badan yang hebat, yang banyak, tak boleh membawa daripada kunci harta Qarun. Meskipun demikian Allah tenggelamkan, dan Allah hina orang-orang Qarun dan hartanya, dan orang-orang yang memuji Qarun. Jadi kita dalam memahami Al-Quran mestilah kita menerima daripada ulama kita, jangan sampai kita sesak dan menyesatkan. Tidak semuanya apa yang disebutkan Al-Quran boleh dijadikan sebagai perumpamaan. Kita mesti tengok apakah Al-Quran itu dia memberikan perumpamaan dalam bentuk yang baik, kita ikuti yang baik. Bila mana yang jahat, kita tinggalkan. Disebutkan Fir'aun berarti kejahatan, disebutkan Haman berarti kejahatan, disebutkan Qarun berarti kejahatan, disebutkan al-kafirun berarti kejahatan, disebutkan al-mu'minun wal mu'minat berarti kebaikan. Kata Al-Quran, wa hadainahu najdain, kami memberikan kepada manusia perumpamaan yang terbaik. Nak pergi surga, ini dia punya jalan. Nak pergi ke neraka, ini dia punya jalan. Jelas di dalam Al-Quran. Jadi kata Al-Quran, bila mana nak memahami matlamat Al-Quran, tanyalah ulama kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dia punya maklumat sebagai jembatan untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ahlu zikri maksudnya yang ratik, ulama yang ahlu tarekat. Penting kita mengikuti ahlu tarekat yang alim. Tapi kalau ahli tarekat yang bahlul, mana kita boleh ikuti? Kita hanya mengikuti mursyid di dalam tarekat yang alim, yang mana dia dianggap sebagai alim rabbani. Naam, bukan kerana dia ratik. Naam, mestilah semua orang yang nak mengikuti ahlu tariqah mesti dia yakin bahawa dia alim sungguh-sungguh. Kata Imam Syarani, bila mana nak mengikuti seorang ahli tariqah membimbing kerohanian kita, meski kita yakin dengan keilmuan dia, dan mengikuti, bila mana nak mengikuti mesti kita tahu akhlak dia. Kemudian dia memberikan bantuan kepada muridnya dari segi ilmu dan kerohanian, dan juga mengenai perekonomian. Bila mana seorang ahli tarekat memerlukan bantuan daripada murid dia dari segi keuangan dunia, kata Imam Syarani, tidak boleh dijadikan sebagai ahli tariqah. Nah, kenapa? Sebab dia menjadikan murid dia sebagai sumber pencaharian. Sampai gitu. Allahu Akbar. Jadi katanya Imam Syarani, mursyid ini untuk mengantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja dari segi akhirat, tapi dari segi dunia pun dia bimbing kita. Allahu Akbar. Akhirat dibimbing dan dunia dan dibimbing. Tapi kita tengok, tapi bukan semuanya. Bukan semuanya ahlu tariqah. Ahlu tariqah ada juga yang baik, tapi untuk memperolehinya sangat berat. Kata Al-Buti, kalau kita mendapatkan ahlu tariqah yang boleh membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggal.
Sebab kalau kita tinggal itu adalah kehancuran. Tapi yakin dia adalah ahlu tariqah. Nah, dia pembimbing kita. Tapi kata Al-Buti, paling berat kita nak memperolehi di zaman sekarang ni, di mana kehidupan dunia yang menguasai kita. Jadi apa penyelesaiannya? Kata Profesor Asy-Syahid Al-Buti, maka perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat kita itu dapat memberikan bimbingan rohani yang bercahaya berkah kepada kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan tidak ada orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ahlul bid'ah. Pasti kalau dia banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah dia orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekali berselawat, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan selawat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah keberkatan di dalam kehidupan kita. Awalnya dihapuskan dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita, dan semua kehidupan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala karena selawat yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekali kita berselawat terus Allah berselawat kepada kita 10 kali? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berutang budi kepada umatnya, seakan-akan Allah mengatakan, kalaulah engkau berselawat sekali kepada Nabi yang aku cintai ini, makhluk yang paling aku cintai ini, aku berselawat kepada kamu 10 kali. Engkau sekali je berselawat, aku berselawat 10 kali. Kata ulama, terutamanya Imam Asy-Syarawi, bukan Asy'arani, Syarawi, Allah nak menunjukkan supaya kita tak terasa di dalam hati kita dengan adanya berselawat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berutang budi kepada kita. Tak. Allah kata tidak akan berutang budi. Saya sudah bayar 10 kali. Nah, selawat kamu pada zahirnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ulama mengatakan kita berselawat dalam keadaan lalai pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah tidak mau terima, itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya untuk memberikan motivasi. Dia kata semua selawat kita meskipun dalam keadaan lalai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala zahirnya. Naam, zahirnya. Naam. Tapi realitinya yang menerima adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kita waktu disuruh berselawat di dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sungguh-sungguh engkau beriman kepada Allah, maka banyaklah berselawatlah kepada Nabi yang mulia ini. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kepada dia, senantiasalah berselawat kepada dia dan menyerahkan diri kepada dia. Bukan seminta berselawat saja, menyerahkan diri kepada dia. Apa maksudnya menyerahkan diri kepada dia? Segala apa yang kita nak buat di dalam kehidupan kita, nak melaksanakan sesuatu, mesti yakin bahawa hal itu diridai oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah sudah kerjakan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak rela, kita tak laksanakan. Kata ulama, nak menjadi orang yang diberikan Allah berselawat kepada kita, kita yakin waktu nak melaksanakan sesuatu, apakah benda ini telah ditelusuri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Supaya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita. Nah, dan mesti yakin bahawa benda itu bila mana kita nak tinggal
adalah memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal. Begitulah para sahabat. Sayyidina Abu Hurairah, ini sudah pernah saya ceritakan. Sayyidina Abu Hurairah di antara sahabat yang alim terhadap matlamat Al-Quran. Dia pernah keluar dari masjid dengan kaki kanan dia. Dia tak teringat. Setelah keluar dari masjid dengan kaki kanan dia, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada masjid dengan kaki kiri dia, dia teringat bahwa dia tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pensang. Sayyidina Abu Hurairah pensang depan masjid karena dia teringat bahwa dia menyalahi undang-undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya keluar daripada masjid dengan kaki kanan, bukan kaki kiri. Naam. Sebab bila mana keluar dari masjid dengan kaki kanan, berarti kita meninggalkan segala bentuk keberkatan. Kita nak menjadikan akhir langkah kita daripada masjid adalah bahagian kanan kita. Yang kiri kita keluar, sebab kiri merupakan lambang kejahatan, kanan merupakan lambang kebaikan. Ahlul yamini wa ahlul shimal. Ahlul yamini adalah penghuni-penghuni syurga, wa ahlul shimali adalah penghuni-penghuni ahli neraka. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi apa yang dilakukan mestilah melalui kanan dia, tangan kanan dia. Semua amalan dia, kecuali pada pekerjaan yang sangat yang dikecualikan, seperti masuk di jambang dengan kaki kanan kita, sebab nak masuk tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di situ banyak syaitan-syaitan yang menunggu orang nak menonton manusia dalam keadaan tak berpakaian, dan dia nak melihat aurat manusia free of charge, masuk di jambang. Maka itu kita mesti bersiap siaga waktu nak masuk di jambang. Allahumma inni Rasulullah mengajarkan kita daripada benda yang kecil sampai benda yang paling besar, sampai seorang kafir mengatakan, oh Rasul kamu mengajarkan benda-benda yang kecil pun. Oh iya, masuk jambang pun kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak agama masuk jambang pun ada peraturan dia. Dan ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada syaitan-syaitan yang keji, yang jahat ni, yang laki-laki. Khubuthi, khabith, khubuth, wal khabaithi, dan daripada syaitan-syaitan perempuan yang penuh dengan kotoran, yang jorok. Kita disuruh berlindung supaya syaitan-syaitan yang ada di jambang itu boleh mengecil dan tak tengok aurat kita. Syaitan bila mana power dalam jambang, dia boleh dorong kita. Berapa banyak kawan-kawan jatuh di jambang. Kenapa jatuh di jambang? Sebab dia didorong oleh syaitan yang punya power. Orang jatuh di jambang, terhantam kepalanya, paling kurang stroke atau mati. Saya 2 tahun yang lalu jatuh di jambang. Saya tak tahu bagaimana. Saya sudah baca banyak-banyak bacaan, terhantam dari belakang. Saya yakin saya sudah nak mati. Orang kata pasti dia paling kurang stroke. Bahan-bahan pecah belaka. Jadi berhati-hati. Dia akan tunggu kita di jambang. Di waktu itu kita lalai, dia dorong kita. Kemungkinan pada waktu itu saya tak baca-baca, terhantam, sing pecah. Tapi mujur kita sesudah subuh membaca wirid, membaca wirdul latif. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti amalkan waktu sudah salat subuh. Ya Allah, jagalah aku
min baini yadayya, dari hadapan aku, wa min khalfi, dari belakang aku, wa an yamini, daripada kanan, wa an shimali, daripada kiri, wa min fawqi, daripada atas, wa a'udzu bi'azamatika, dan aku berlindung kepada engkau dengan keagunganmu ya Allah, an ughtala min tahti, supaya kita tidak akan ditarik daripada bawah kita, bawah tanah. Ada orang yang masuk jambang terus longsor ke bawah. Kenapa? Dia tidak baca-baca, mengikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jadi baca wirid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita yang terbaik, mengikut keyakinan kita, syariat kita dan akhlak kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat bagi Rasul yang mulia ini, wahai orang-orang yang beriman, sebagai contoh yang terbaik. Untuk siapa ya Allah? Liman kana yarjullaha, bagi sesiapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan di dunia dan di akhirat. Untukkah bayang kita? Cukup itu? Tak. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyaklah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kawan menanya saya, yang mana yang terbaik, amalan apa yang terbaik hari ini? Baca Quran ke? Berzikir la ilaha illallah ke? Atau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, semua ulama adalah yang terbaik berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan pada malam Jumat dan hari Jumat. Berarti kita meninggalkan amalan Al-Quran? Bukan. Sebab adanya kita berselawat banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat dan malam Jumat, itu berarti tuntutan kita melaksanakan tuntutan daripada matlamat turunnya Al-Quran. Sebab dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, merupakan lambang keimanan bagi orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah, lambang keimanan. Karena dia mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya dan menyerahkan diri kepadanya, wasallimu taslima. Al-Imam As-Sakhawi mengatakan, paling kurang kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang banyak yang dituntut oleh Al-Quran adalah 300 kali. Dan selawat yang paling baik, yang paling standar, kata Imam Nawawi dalam bukunya Al-Maqasidun Nawawiyah, adalah as-salatul ibrahimiyah, yang kita sering baca dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebagian ulama mengatakan yang terbaik menambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah, sampai terakhir, wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa demikian? Sebab dia mengumpulkan antara nas dan beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyebutkan Rasulullah Sayyidina adalah diriwayatkan dengan melalui hadis yang sahih. Jadi bukan bid'ah. Nah, bukan bid'ah. Orang mengatakan bid'ah, bukan. Dia adalah sunnah. Juga mensayyidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu kita. Tuan-tuan puan-puan yang disayangi dan dihormati, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat membawa keberkatan kepada kita di dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنا نسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن تبارك لنا في حياتنا الدنيوية والأخروية، وأن تحفظ هذه البلدة ترنغانو وسلطانها ورعيته وسائر بلاد الإسلام، وأن تنصر إخواننا المسلمين والمرابطين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين يا قوي يا متين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.